Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Maharani. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai penyesuaian diri dalam bekerja dan juga pilihan pekerjaan. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari penyesuaian diri dalam bekerja. Jadi, penyesuaian diri dalam bekerja itu ialah hubungan yang saling berpengaruh antara karakteristik pribadi individu dengan kriteria pekerjaannya yang menyebabkan individu tersebut melakukan serangkaian usaha penyesuaian terhadap cara pelaksanaan tugas-tugas. Di dunia ini banyak sekali pekerjaan ataupun profesi yang tersedia. Namun, kita diharuskan memilih satu bidang pekerjaan saja. Nah, maka dari itu, penyesuaian pertama yang dianggap pokok ialah memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan juga faktor psikologis. Namun sayangnya, banyak sekali kasus dalam memilih bidang pekerjaan yang tidak cocok dengan minat bakat kita atau yang tidak sesuai dengan suara hati kecil kita. Hal ini terjadi dikarenakan besarnya pengaruh sosial yang ada ataupun tuntutan sosial dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Bila hal ini terjadi, maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil karya yang telah kita ciptakan, dan juga kita cenderung merasa tidak mencintai tugas kita, dan pada akhirnya prestasi kerja akan menurun secara drastis. Banyak orang dewasa muda yang kurang memiliki keterampilan untuk pekerjaan tertentu, serta tidak sesuai pula dengan keterampilan dan pengetahuan. Bila ada orang dewasa muda yang merasakan hal yang sama, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, maka mereka sedang berada di dalam fase di mana masa berharap bekerja atau yang disebut job hopping. Masa berharap bekerja ini terjadi pada usia 20-an sampai 30-an. Memilih bidang pekerjaan yang cocok dengan minat dan bakatnya dapat dilihat dari beberapa faktor umum, seperti yang pertama, apakah dirinya menyukai jenis pekerjaan yang dipilih? Yang kedua, mampukah mereka menyelesaikan tugas tertentu? Dan yang ketiga, mereka memiliki suatu tanggung jawab. Biasanya, orang dewasa muda yang memiliki tanggung jawab atau yang sedang menanggung beban keluarga lebih sering atau lebih cepat dalam menentukan pekerjaannya yang diminati dibandingkan dengan seorang dewasa muda yang tidak memiliki tanggung jawab atau yang tidak memiliki tanggungan akan beban keluarga. Stabilitas pilihan pekerjaan. Penyesuaian ini dianggap penting bagi orang dewasa muda adalah pilihan jurusan harus dilakukan dengan mantap. Cara ini tidak selalu dapat dilakukan dengan baik oleh pria maupun wanita. Untuk berpindah pekerjaan, mereka harus memikirkan secara mantap. Beberapa jauh tingkat kemantapan pilihan jurusan bagi seseorang bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, pengalaman kerja. Kedua, daya tarik pribadi terhadap pekerjaan dan nilai yang terkandung pada pekerjaan yang dipilih. Orang dewasa yang mempunyai cukup pengalaman kerja dapat memperoleh kepuasan yang jauh lebih sesuai dengan pekerjaan yang dipilih dibandingkan dengan mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja. Kemudian, apabila seseorang memilih jenis pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan pribadi yang tercermin dalam jurusan yang diambil oleh tingkat perguruan tinggi, dapat digunakan seseorang untuk menilai jenis pekerjaan yang dianggap cocok dari berbagai alternatif pekerjaan yang tersedia demi hari depan untuk kelak nanti.
Apabila seseorang memilih jenis pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan pribadi yang tercermin dalam jurusan yang diambil, dalam tingkat akademis, atau pilihannya terhadap kegiatan ekstrakurikuler, biasanya mereka lebih merasa puas dengan keputusan yang dibandingkan dengan pilihan yang tidak atau kurang dengan minat serta bakat mereka. Apabila daya tarik seseorang terhadap pekerjaan digunakan sebagai pertimbangan penting dalam memilih pekerjaan, maka sebagai orang dewasa, mereka biasanya kurang berminat untuk menukar pekerjaan tersebut dengan jenis pekerjaan lain, walaupun faktor lain mempengaruhi motivasi seseorang untuk memilih pekerjaan. Sesuai diri dengan pekerjaan. Bagi sebagian besar orang dewasa muda, terutama mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja atau bahkan bagi yang belum pernah bekerja selama masih sekolah, sering mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diembannya. Havik Horst dalam studinya tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya menyimpulkan bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat dan sikap kerja yang melibatkan ego. Itu sifat kerja yang menopang masyarakat. Pekerja yang bersifat menopang masyarakat dalam dirinya kurang atau tidak berminat akan kerjanya yang hanya memperoleh sedikit kepuasan kerja. Tipe pekerja semacam ini orang yang mementingkan besarnya gaji yang diterima. Orang semacam ini seringkali memandang pekerjaannya sebagai beban yang berat dan tidak menyenangkan dan memandangi hari depan hanya agar cepat menjalani masa pensiun. 2. Sikap kerja yang melibatkan ego. Para pekerja yang dalam melibatkan ego biasanya memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar. Bagi beberapa orang, bekerja merupakan dasar harga diri dan kebanggaan. Bagi sejumlah orang lain, bekerja dianggap sebagai prestise yang diperoleh tepat untuk melakukan pasif-pasif sosial atau sebagai sumber kesenangan intrinsik yang merupakan ekspresi dan pribadi kreatif dan juga merupakan cara memanfaatkan waktu yang rutin dan menyenangkan. Menjelaskan tentang penilaian terhadap penyesuaian diri pekerjaan. Penilaian tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah prestasi kerja. Dalam prestasi kerja ini di mana banyak dari sebagian remaja mengharapkan keberhasilan. Dalam prestasi kerja ini adanya ketidakcocokan pekerjaan seorang wanita yang melakukan pekerjaan seorang laki-laki. Tidak hanya itu, ada juga kekhawatiran orang dewasa tidak mampu bekerja secara profesional karena mereka merasa takut tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki potensial dalam pekerjaannya, sehingga timbulnya rasa kekhawatiran akan karir yang mereka tempuh. Yang kedua adalah perubahan pekerjaan secara sukarela, dengan sukarela. Di sini dijelaskan bahwa jurusan yang mereka ambil tidak sesuai dengan pekerjaan apa yang mereka kerjakan. Banyak dari mereka tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan jurusan yang mereka ambil sebelumnya karena merasa potensi yang mereka dapatkan setelah selesai menempuh pendidikan lebih menjurus kepada pekerjaan yang akan mereka ambil, sehingga mereka merubah jurusan mereka ke pekerjaan mereka secara sukarela. Dan yang ketiga adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini terbagi menjadi 2. Yang pertama pada usia 20 tahunan. Di sini pada usia 20 tahunan ditempuh oleh remaja atau remaja akhir atau dewasa awal, di mana pada umur 20 tahun ini mereka merasa puas dengan apa yang mereka capai, dengan pekerjaan apa yang mereka kerjakan walaupun tidak sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Karena yang ada dalam pikiran mereka adalah adanya pekerjaan membuat karir mereka menjadi meningkat dan bisa memilih ke jalan pernikahan. Dan yang kedua adalah pada usia 20 tahunan menjelang 30 tahunan. Pada usia ini adanya rasa cemas karena meningkatnya umur mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka capai pada karirnya. Tetapi pada usia 20 tahunan sampai 30 tahun ini rasa cemas akan hilang di pertengahan umur 30 tahunan.
karena di sini mereka sudah merasa apa yang mereka kerjakan, potensi apa yang telah mereka keluarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.